Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam olahraga yang kami hormati Bapak Ibu, wabil khusus guru bidang studi PJOK dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya Jasman Rahman, Ijabah Channel, ikhlas berbagi, sukses bersama, luar biasa, akan memberikan video pembahasan, bocoran atau prediksi soal kunci jawaban soal ujian CAT tahap 1 seleksi P3K tahun 2021. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga video-video Ijabah Channel ini berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk ke pembahasan kunci jawaban soal PJOK untuk calon guru P3K 2021. Perlu diketahui bahwa untuk PJOK ada 12 pembelajaran yang harus dikuasai. Yang pertama adalah pembelajaran materinya, yaitu paradigma baru PJOK. Yang kedua, elemen capaian pembelajaran kurikulum prototipe. 3, lingkungan urutan materi pembelajaran PJOK. Ilmu dasar kepenjasan. Yang keempat. Yang kelima, konsep-konsep penting PJOK dan keterkaitannya. Yang enam, analisis KIKD berdasarkan konsep interdisiplin dan multidisiplin. 7, ilmu penunjang kepenjasan. 8, teori belajar Gagni. 9, tujuan pembelajaran. 10, model pembelajaran aktif. 11, keterampilan berpikir kritis. 12, konsep dan prinsip asesmen, teknik penilaian berbasis kelas, dan umpan balik. Inilah yang harus dikuasai untuk Bapak Ibu guru bidang studi PJOK, baik SD, SMP, SMA, SMK. Kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu prediksi soal kompetensi teknis bidang MAPEL ya, PJOK, persiapan CAT P3K 2021 beserta bocoran kunci jawabannya. Langsung nomor 1, proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional adalah, yang benar di sini A, pengertian pendidikan jasmani. Nomor 2, proses pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu adalah A, pengertian pendidikan olahraga. Lanjut, nomor 3. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, fisikomotor melalui aktivitas jasmani. Pada prinsipnya, pendidikan jasmani adalah, yang benar di sini adalah B, pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. 4. Beban belajar di sekolah dalam masa pandemik
COVID-19 memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Hal efektif berikut manakah yang dapat memberikan manfaat peserta didik di masa pandemi? Maka yang benar ini Bapak Ibu semuanya yaitu B. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas gerak yang cukup dan menggembirakan. Lanjut, nomor 5. Berikut termasuk hal yang penting dalam pembelajaran aktivitas air sebelum dilakukan belajar renang gaya, kecuali, yaitu B yang benar, masuk kolam. Ya. Nomor 6. Pada waktu melakukan gerakan senam lantai berguling ke depan, bagian untuk pertama kali kena matras adalah, yang benar adalah tengkuk. Nomor 7. Dalam gerakan senam lantai, ketika peserta didik melakukan posisi berdiri dengan satu kaki termasuk ke dalam pola gerak dasar, C yang benar, yaitu non-lokomotor. Iya. Nomor 8. Perhatikan komponen-komponen kebugaran jasmani di bawah ini. 1. Ya, explosive power, cardiorespiratory, kecepatan. 4. Muscle endurance. 5. Kekuatan, yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan antara lain. Maka yang benar adalah E. 2, 4, 5, yaitu cardiorespiratory, muscle endurance, dan kekuatan. Ya. Lanjut, nomor 9. Pendidikan jasmani idealnya dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan peserta didik secara seimbang. Bentuk latihan keseimbangan berjalan pada satu garis lurus idealnya diajarkan pada peserta didik kelas bawah, yaitu kelas, maka yang benar yaitu D, kelas 2. Ya. 10. Kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari ditentukan oleh A. Derajat kebugaran jasmani. Ya. Lanjut, nomor 11. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan motorik peserta didik akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif diajarkan pada peserta didik kelas, yang benar adalah C, kelas 5. 12. Materi kesehatan menjadi bagian yang amat penting untuk diajarkan kepada peserta didik SD. Mulai dari kesehatan diri sampai pada pemeliharaan alat-alat reproduksi. Sejak di kelas berapa peserta didik diberikan materi mengenai alat-alat reproduksi? Yang benar yaitu kelas 6, B yang benar. 13. Salah satu fase perkembangan gerak adalah reflektif yang terjadi pada saat anak, ini C, berada dalam kandungan. Lanjut, 14. Berikut ini adalah urutan tahap perkembangan gerak yang benar, yaitu E. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan khusus. Ya. Lanjut, 15. Dalam melakukan pola gerak dasar lempar cakram, hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan lemparan yang optimal adalah C yang benar, searah jarum jam cakram dilemparkan. Iya. Nomor 16.
Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran PJOK, seorang guru idealnya mengetahui denyut nadi peserta didiknya. Berapa rata-rata denyut nadi sebelum melakukan aktivitas fisik? Nah, di sini D 60 sampai 70 BPM. 17. Pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya berupa A yang benar, bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 18. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas fisik. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga, yaitu D yang benar. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan melalui aktivitas jasmani, permainan, olahraga, rekreasi, dan dansa. Lanjut 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Permainan. 2. Aktivitas kebugaran. 3. Aktivitas fisik. 4. Olahraga. Berikut ruang lingkup materi yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah adalah 1 dan 4, yaitu permainan dan olahraga. 20. Rekreasi yang berbentuk aktivitas olahraga atau sebaliknya olahraga dalam bentuk rekreasi akan berpengaruh pada peningkatan kesehatan C yang benar, mental, fisik, dan sosial. 21. Tangan lempar diayunkan dari atas menuju bawah lutut. Merupakan cara melempar bola B. Rendah. 22. Tangkap bola dengan kedua tangan lalu genggam dengan jari dan setelah bola tertangkap, tarik ke arah dada dengan menekuk siku. Merupakan cara menangkap bola E yang benar, yaitu mendatar. Lanjut 23. Pada permainan bola kasti, ketika permainan berlari sekencang-kencangnya ke tiang hinggap dan tiba-tiba berhenti. Saat berhenti tiba-tiba di tiang hinggap berlaku hukum Newton 1 dengan posisi tubuh A, yaitu terdorong ke depan. 24. Pada saat bermain kasti, pemukul pertama berhasil memukul bola dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan berhenti menunggu kesempatan untuk berlari ke tiang hinggap 2. Setelah kawan yang lain memukul, pelari pertama berlari ke tiang hinggap 2 dan langsung dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat diikuti oleh kawan setim di belakangnya. Berapa poin yang didapat oleh pemukul pertama dan ke pemukul berapa pemain pertama bisa sampai ke ruang bebas, yaitu yang benar A, poin 1 dan dari pemukul kedua. Lanjut 25. Mendefinisikan psikologi dalam gerak adalah B yang benar, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku gerak manusia atau peserta didik, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan yang lain di lingkungannya. 26. PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan fisikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai atau sikap mental emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang B. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan fisikis
yang seimbang. Lanjut 27. Penerapan sosiologi olahraga dalam pembelajaran PJOK yang efektif adalah C yang benar, diajarkan, diberi contoh, dan diberi hadiah atau hukuman. 28. Pada pembelajaran aktivitas senam berdiri satu kaki, salah satu peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan posisi tersebut. Namun ia terus mencoba sampai akhirnya mampu melakukan gerakan tersebut. Kondisi psikologis yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut adalah yang benar D, pantang menyerah. 29. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar yang benar adalah behavioristik. 30. 6 level pengetahuan dalam taksonomi Bloom secara berurutan adalah C. Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, dan Evaluation. Nomor 31. 5 level sikap dari taksonomi Bloom secara berurutan adalah A yang benar, Receiving, Responding, Valuing, Organizing, Characterizing. A yang benar. 32. 9 events of instruction dari Gagne, salah satunya adalah memberikan umpan balik, provide feedback, yang merupakan kegiatan memberikan umpan balik. D, yaitu menjelaskan jawaban peserta didik yang perlu dilengkapi. Lanjut 33. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, unsur perilaku yang terdapat pada rumusan tujuan pembelajaran ditulis B, menggunakan kata kerja. Ya, baik, lanjut. Semangat terus Bapak Ibu semuanya. Salam olahraga. 34. Penulisan tujuan pembelajaran yang utuh harus mengacu pada prinsip-prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Berikut salah satu komponen tujuan pembelajaran, yaitu C, degree. Iya. 35. Penulisan tujuan pembelajaran yang utuh harus mengacu pada prinsip-prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Berikut salah satu komponen tujuan pembelajaran, yaitu behavior. Yang benar adalah B. 36. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, unsur perilaku yang terdapat pada rumusan tujuan pembelajaran ditulis D, secara terukur. Ya, 37. Menerapkan salah satu gaya mengajar yang memperhatikan perbedaan individu dalam pembelajaran PJOK adalah C yang benar, mengadaptasikan gaya inklusi. 38. Menganalisis gaya mengajar yang dapat memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk melakukan aktivitas geraknya tanpa dibatasi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh semua siswa adalah D, penerapan gaya mengajar inklusi. Jadi kata kunci soal 37 menerapkan, berarti C, mengadaptasikan gaya inklusi. 38 kata kunci soal menganalisis gaya mengajar, maka jawabannya adalah penerapan gaya mengajar inklusi. 39. Pemilihan gaya mengajar menurut Moston lebih berupa sebuah kontinum dengan spektrum gaya yang didasarkan pada jumlah pembuatan keputusan yang diberikan guru pada peserta didik. Ketika peserta didik menentukan kekurangan dan mencoba memperbaiki dirinya, gaya mengajar yang digunakan adalah C, menilai diri sendiri, self-check style. 40.
Guru menentukan tugas pembelajaran dengan target atau kriteria yang berbeda-beda tingkat kesulitannya untuk masing-masing peserta didik. Peserta didik diberi keleluasan untuk menentukan tingkat kesulitan dari tugas mana yang sesuai dengan kemampuannya. Gaya mengajar tersebut adalah A. Inklusi, inclusion style. Lanjut. 41. Pada pembelajaran kebugaran jasmani, guru menggunakan model problem-based learning. Pada tahapan pengumpulan informasi dan data, berikut contoh pernyataan yang tepat adalah yang benar. Peserta didik mempraktekkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot secara berpasangan sesuai dengan lembar kerja yang ditentukan oleh guru. 42. Tindakan mengidentifikasi masalah dalam melakukan shooting dalam bermain bola basket menunjukkan elemen keterampilan berpikir kritis pada tahap fokus. Lanjut. 43. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, banyak sekali adegan pembelajaran yang memerlukan diskusi terbuka yang menantang penalaran peserta didik. Kemampuan berpikir dan daya analisis dikembangkan melalui permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemampuan nalar membuat keputusan memecahkan suatu permasalahan merupakan proses B, yaitu berpikir kritis. Nomor 44. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, unsur perilaku yang terdapat pada rumusan tujuan pembelajaran ditulis menggunakan kata kerja. Lanjut. Nomor soal 45. Dalam melaksanakan penilaian, seorang guru PJOK tentu harus mengacu pada prinsip dari penilaian. Yang bukan termasuk pada prinsip penilaian pembelajaran adalah A. Homogen. 46. Seorang guru PJOK akan melakukan penilaian pada materi servis pada bola voli. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dan di bawah ini yang bukan termasuk kepada bentuk penilaian yang dapat dilakukan oleh guru adalah C. Penilaian berjenjang. 47. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berikut pernyataan yang tepat dalam melakukan assessment for learning adalah A. Yang benar Bapak Ibu semuanya. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Nomor 48. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM dirumuskan dengan mempertimbangkan 3 hal. Di antaranya adalah keadaan siswa intak. Pernyataan yang tepat mengenai komponen intak dalam merumuskan KKM adalah A. Yaitu makin tinggi rata skor atau nilai siswa pada saat awal masuk, maka skor KKM makin tinggi. Ya, demikianlah Bapak Ibu semuanya 48 soal yang kami pilih dari file-file yang tersedia. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya, terutama guru bidang studi PJOK. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga video-video kami pembahasan kunci jawaban soal-soal baik bidang studi PJOK maupun yang lainnya, semoga berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Para pejuang NIP P3K semoga lolos passing grade dan lulus P3K 2021. Demikian, salam olahraga, selamat belajar dan berlatih.
Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.